Energi merupakan salah satu elemen penting yang menggerakkan hampir seluruh aktivitas manusia. Energi sangat dibutuhkan dari berbagai sektor, termasuk sektor industri, sektor teknologi, sektor transformasi, dan sektor kebutuhan rumah tangga. Secara umum, energi terbagi menjadi dua jenis, yaitu energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui berasal dari sumber daya alam seperti angin, air, dan matahari. Energi yang tidak dapat diperbaharui berasal dari sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Energi tak terbarukan adalah jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam skala waktu yang singkat. Hal ini berarti jika sumber daya alam ini habis, akan sulit mendapatkannya kembali dalam skala waktu manusia. Sumber energi tak terbarukan biasanya membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk melalui proses biologi dan kimiawi yang kompleks. Penggunaan energi tak terbarukan memberikan banyak keuntungan dalam hal efisiensi dan ketersediaan energi, namun juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Minyak bumi adalah salah satu contoh utama energi tak terbarukan yang paling penting dan paling banyak digunakan di seluruh bumi. Minyak bumi juga dikenal sebagai minyak mentah, terbentuk dari sisa-sisa organisme laut yang hidup jutaan tahun lalu. Ketika organisme-organisme ini mati, mereka tenggelam ke dasar laut dan terperangkap ke dalam lapisan sedimen di bawah tekanan dan suhu tinggi. Bahan organik ini kemudian berubah menjadi minyak mentah melalui proses geologis selama jutaan tahun. Meskipun sangat efisien sebagai sumber energi, perubahan minyak bumi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Pembakaran minyak bumi menghasilkan emisi karbon dioksida yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, tumpahan minyak yang terjadi selama proses transportasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, merusak ekosistem laut dan darat. Batu bara adalah sumber energi tak terbarukan yang banyak digunakan dalam industri pembangkit listrik. Batu bara termasuk dari sisa-sisa tanaman yang terperangkap dalam lapisan sedimen dan kemudian mengalami tekanan tinggi serta panas dalam jutaan tahun. Hasilnya adalah bahan bakar padat yang kaya akan karbon dan menghasilkan energi besar saat akan dibakar. Proses penggunaan dalam industri, batu bara terutama digunakan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga uap. Di pembangkit listrik, batu bara dibakar untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk mendidihkan air. Uap yang dihasilkan dari air mendidih ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang pada akhirnya menghasilkan listrik. Batu bara juga digunakan dalam industri baja dan semen, serta beberapa proses manufaktur lainnya. Dampak lingkungan. Penggunaan batu bara memiliki dampak lingkungan yang serius. Pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan hujan asam. Selain itu, penambangan batu bara dapat merusak ekosistem, mencemari air, dan menyebabkan hilangnya habitat alami. Gas alam adalah bahan bakar fosil lain yang terbentuk dari sisa-sisa organisme laut yang terperangkap di tanah selama jutaan tahun. Gas alam terutama terdiri dari metana CH4 dan merupakan sumber energi yang relatif lebih bersih dibandingkan minyak bumi dan batu bara. Gas alam biasanya ditemukan bersama dengan cadangan minyak bumi, tetapi bisa juga ditemukan secara independen di bawah tanah. Gas alam banyak digunakan untuk pembangkit listrik, pemanas rumah tangga, dan sebagai bahan bakar kendaraan. Dalam bentuk gas alam terkonvensi atau gas alam cair. Industri merupakan gas alam dalam berbagai proses produksi, termasuk pembuatan pupuk, plastik, dan bahan kimia. Gas alam dianggap sebagai sumber energi fosil yang lebih bersih karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan minyak bumi dan batu bara. Energi nuklir termasuk dalam kategori energi tak terbarukan, karena bahan baku yang digunakan seperti uranium, plutonium merupakan sumber daya yang terbatas. Energi nuklir dihasilkan melalui proses fisi nuklir, yaitu pemecahan inti atom atau uranium. Ketika inti uranium terbelah, energi yang sangat besar dilepaskan dalam bentuk panas. Panas ini digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Energi nuklir dikenal sebagai sumber listrik yang sangat efisien dan tidak menghasilkan
emisi karbon langsung. Meskipun energi nuklir tidak menghasilkan emisi karbon, ada resiko besar terkait limbah nuklir dan potensi kecelakaan reaktor. Limbah radioaktif yang dihasilkan dalam proses sangat berbahaya, membutuhkan perangan khusus untuk disimpan selama ribuan tahun. Seolah atau minyak serpi adalah bentuk lain dari minyak bumi yang diduga dari bebatuan serpi yang mengandung organik yang dapat diubah menjadi minyak melalui pemanasan. Ekstraksi minyak serpi lebih rumit dan mahal dibandingkan minyak bumi konvensional. Tetapi telah menjadi alternatif yang semakin memberi ketika harga minyak dunia proses dampak lingkungan. Proses ekstraksi sel oil dapat merusak lingkungan, terutama karena teknik yang menggunakan seperti fracking dapat mencemari sumber air dan menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitar lokasi pengolahan. Energi tak terbukakan seperti minyak bumi, batu, bara, dan gas alam. Energi nuklir dan shale oil memiliki peran besar dalam mendukung kebutuhan energi global saat ini. Namun, keberlanjutan penggunaan energi ini menjadi tantangan besar karena sumber daya ini terbatas dan penggunaannya berdampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun saat ini energi tak terbukakan masih mendominasikan pasokan energi dunia, penting untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan keberlanjutan. Wajarlah manusia, bukan nabi boy.